Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu dalam pelajaran seni budaya di bab ketiga, bagian 1 tentang konsep keindahan. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Semoga dengan doa kalian ini, kalian bisa lebih mudah untuk dapat memahami dan mengerti materi pelajaran yang akan Ibu sampaikan. Amin. Sebelum ke materi pelajaran, kompetensi dasar yang akan dicapai dari 3.3 yaitu memahami konsep keindahan, 4.3 yaitu mempresentasikan konsep keindahan. Submateri yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini yang pertama, pengertian keindahan, sifat keindahan, yang ketiga, unsur keindahan, fungsi keindahan, dan yang terakhir, keindahan dan kebudayaan. Pada pertemuan kali ini yang akan dibahas yaitu hanya poin 1 dan 2, ya. Pengertian keindahan menurut beberapa ahli dan juga sifat keindahan. Nah, konsep keindahan, kata indah itu berasal dari keindahan itu berasal dari kata indah, artinya bagus, permai, cantik, elok, molek, dan juga sebagainya. Benda yang mempunyai sifat indah itu ialah segala hasil seni, pemandangan alam, manusia, rumah, tatanan, perabot rumah tangga, suara, warna, dan sebagainya. Definisi keindahan menurut para filosof. Yang pertama, menurut Socrates, keindahan itu adalah segala sesuatu yang menyenangkan dan memenuhi keinginan terakhir. Itu keindahan menurut Socrates. Sementara keindahan menurut Leo Tolstoy dari Rusia, dalam bahasa Rusia, keindahan adalah krasota, artinya sesuatu yang mendatangkan rasa senang bagi yang melihat dengan mata. Jadi bagi bangsa Rusia, dia itu tidak dapat menyebutkan keindahan untuk musik, karena musik tidak bisa kita lihat dengan mata. Jadi yang indah hanya dapat dilihat dengan mata atau visual. Maka menurut Leo Tolstoy berpendapat bahwa keindahan adalah sesuatu yang mendatangkan rasa menyenangkan bagi yang melihatnya. Kemudian Alexander Baumgarten dari Jerman, keindahan adalah bagian yang memiliki susunan teratur, yang bagian-bagian itu dan yang erat hubungannya antara satu dengan yang lainnya dan juga dengan keseluruhan. Nah, menurut Immanuel Kant, keindahan ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama yang subjektif dan yang kedua yang objektif ya. Yang subjektif, keindahan adalah sesuatu yang tanpa direnungkan dan tanpa bersangkut paut dengan kegunaan praktis, tetapi mendatangkan rasa senang. Sedangkan yang objektif, mendatangkan keserasian dari suatu objek terhadap tujuan yang dikandungnya sejauh objek ini tidak ditinjau dari segi guna. Nah, jadi menurut luasnya pengertian keindahan, ini dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama, keindahan dalam arti luas. Menurut para ahli, menurut Delianggi, keindahan adalah ide kebaikan, sementara menurut Pluto, itu watak yang indah dan hukum yang indah.
Kemudian menurut Aristoteles, keindahan sebagai sesuatu yang baik dan juga menyenangkan. Yang kedua, keindahan dalam arti estetik murni. Yang ketiga, keindahan dalam arti terbatas. Yang kedua, keindahan dalam arti estetik murni, keindahan yaitu pengalaman estetik seseorang dalam hubungan dengan segala sesuatu yang diserapnya. Yang ketiga, keindahan dalam arti terbatas yaitu yang menyangkut benda-benda yang dapat diserap dengan penglihatan, yakni berupa keindahan bentuk dan warna. Kemudian yang berikutnya, ada sifat-sifat keindahan. Sifat keindahan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama, keindahan itu merupakan suatu kebenaran, bukan suatu tiruan. Kemudian yang kedua, keindahan itu abadi dan tidak pernah dilupakan. Yang ketiga, keindahan mempunyai daya tarik, artinya memikat perhatian orang, menyenangkan, dan tidak membosankan. Kemudian yang keempat, keindahan itu bersifat universal, tidak terikat dengan selera perseorangan, waktu, dan juga tempat. Yang kelima, keindahan itu bersifat wajar, tidak berlebihan dan tidak pula kurang atau menurut apa adanya. Yang terakhir, keindahan itu merupakan suatu kenikmatan, kesenangan yang memberikan kepuasan. Yang ketujuh, keindahan itu merupakan kebiasaan dan dilakukan secara berulang-ulang, yang tidak biasa dan tidak indah, namun karena sering dilakukan secara berulang-ulang, sehingga itu akan menjadi suatu jadi kebiasaan dan juga keindahan. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk materi pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa di like videonya dan subscribe channel YouTube-nya. Kalau bermanfaat untuk teman-temannya juga boleh di-sharekan ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.